Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Masih di seputaran kasus Bina Cirebon, di mana kini saksi-saksi sudah pada bermunculan. Yang pertama, Dede sudah mengakui kebohongannya. Lalu ada Widi dan Mega yang sudah memberikan kesaksiannya di sidang PK Sakatata pada hari kemarin. Lalu kemarin juga ada Ibtu Rudiana yang konferensi pers bersama Hotman Paris, dan kini tinggal Aep yang belum muncul. Tetapi belum munculnya Aep ini, kuasa hukum Aep yaitu Fitra Rumadoni membongkar percakapan dirinya dengan Aep lewat telepon dan membawa-bawa nama Deddy Mulyadi dan Susno Duaji. Seperti apa videonya? Yuk kita simak. Malam saya mendapatkan telepon dari klien kami Aep Rudiansyah pada pukul 21.50 WIB. Beliau menyampaikan kepada saya bahwasanya ada orang tidak dikenal, ya, yang katanya suruhan orang salah satu politikus, sehingga bapaknya ini merasa tertekan dan dibawa informasinya saat ini ke Subang. Ini kepentingannya apa seperti itu loh? Sampai dibawa-bawa keluarganya. Apa urgensi daripada politisi ini? Dia bukan seorang pengacara. Gitu loh. Dan kami lihat dia ini mengumpulkan saksi-saksi. Dan bahkan saksi-saksi ini mencabut-cabutin keterangannya. Kita tidak boleh mengintervensi proses hukum yang sedang berjalan dan adil ini. Sekalipun itu presiden, hukum haruslah tegak lurus, karena hukum adalah panglima dan keadilan adalah raja bagi kita semua. Kalau memang hukum bisa diintervensi oleh politisi, hukum bisa diintervensi oleh pejabat, ini akan amburadul penegakan hukum kita ini. Saya juga mendapat kabar dari klien saya bahwasanya pada waktu ia diwawancara oleh salah satu politisi, ia diberikan sejumlah uang. Yang pertama pakai amplop, yang kedua secara tunai. Ya. Jadi biar teman-teman melihat sendiri. Terus yang kedua, ya, Aep juga menyampaikan keluarganya, dalam hal ini bapaknya, juga diberikan uang oleh salah satu politisi yang ikut nimbrung dalam kasus ini. Jadi ini sangat sungguh miris sekali gitu. Apa urgensi dia untuk menunggangi kasus yang sedang berjalan ini dan memberikan uang? Saya aja selaku pengacara yang bersangkutan sedikit pun tidak pernah saya berikan uang kepada dia, apalagi kepada keluarganya. Terus rekan-rekan, karena memang ini kami menilai dari DPP Perhaki ini sudah sangat jauh sekali mereka memasuki ranah hukum dan sudah mencampuri setiap penegakan hukum ini, sehingga kami menilai yang bersangkutan telah mengintervensi perkara, dan akhirnya kami putuskan untuk membuat laporan polisi terhadap yang bersangkutan. Ini laporan polisinya nih. Rekan-rekan, sebenarnya kita juga bukan tidak bisa melaporkan orang. Bisa. Mereka dengan begitu membabi buta melaporkan klien kami, mulai dari Ibtu Rudiana, mulai dari Aep, mulai dari Pasren dan Kapi. Begitu bangganya mereka. Ini telah kita laporkan karena mereka kesaksian palsu katanya, tanpa adanya bahasa-bahasa yang menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah terhadap orang. Sehingga kami menilai mereka telah menghakimi orang yang tidak bersalah.
tanpa adanya proses peradilan yang adil, bersih, dan transparan. Kami menganggap bahwasanya penegakan hukum pidana adalah penegakan hukum yang paling terakhir, ultimum remedium. DPP Perhaki sebenarnya mengambil langkah pidana itu adalah langkah paling terakhir. Kita tidak mau mempenjarakan orang lain, kita tidak mau membuat orang pesakitan. Akan tetapi, karena ini terus menerus dirongrong, sehingga DPP Perhaki tidak akan tinggal diam terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para pihak ini. Rekan-rekan sekalian, keputusan DPP Perhaki dalam mengambil sikap untuk melaporkan berbagai pihak ini adalah keputusan yang sudah final. Dengan kajian yang begitu matang, melihat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh politisi, beberapa orang, demonstrasi, intimidasi, penyebaran berita bohong, tuduhan-tuduhan fitnah, dan tindakan terstruktur, sistematis, dan masif di akun-akun media sosial yang menyerang pribadi, korban, saksi, bahkan para penasihat hukumnya. Apakah seperti ini wajah penegakan hukum kita yang dibenturkan dengan akun-akun tidak jelas, yang dibenturkan dengan kepentingan-kepentingan elit politik? Kalau hukum bisa diintervensi dengan kepentingan politik, saya akan pastikan penegakan hukum itu akan timpang. Semestinya penegakan hukum diserahkan kepada lembaga yang berwenang, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Saudara-saudara sekalian, kita melihat akhir-akhir ini banyaknya yang menantang di tengah-tengah masyarakat kita. Salah satu artis inisial NM, ada lagi salah satu mantan petinggi Polri inisial SD menantang, mengatakan, saya berikan 10 juta barang siapa yang bisa membuktikan itu pembunuhan. Dan 2 hari yang lalu tantangannya saya terima, dan telah saya umumkan di publik, saya menerima tantangan saudara. Sampai sekarang tidak ada respon terhadap tantangan tersebut. Kita buktikan mana pembunuhannya. Ayo, tantangan yang serius. Jangan tantang-menantang yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat tapi tidak fair. Terus satu lagi mengatakan, barang siapapun yang mengetahui keberadaan Aib akan saya berikan 500 juta. Saya mengetahuinya. Mana 500 jutanya? Biar saya sedekahkan kepada anak yatim di Republik Indonesia ini. Dan saya sumbangkan kepada masjid-masjid untuk memamukkan remaja masjid di Republik Indonesia ini. Mana? Tidak usah pun ditantang, ya. Kita akan menyampaikan konferensi pers secara komprehensif terhadap masyarakat. Dan alhamdulillah kita diberikan kepercayaan oleh Aib Rudiansyah sebagai penasihat hukumnya. Sehingga kami menilai banyaknya opini-opini yang dibangun oleh berbagai pihak membuat penegakan hukum ini tidak semakin jelas arahnya. Saya tanya kepada rekan-rekan sekalian, yang menegakkan hukum ini siapa? Ya pihak kepolisian. Adapun bukti, fakta, dan data serahkan kepada pihak kepolisian. Bukan buat medsos. Ini ada dikit ini bikin medsos dan lain-lain. Itu namanya trial by the medsos, peradilan media sosial. Yang harus tidak boleh kita jadikan patokan ataupun rujukan. Akan tetapi penegakan hukum yang adil dan fair yang kita lakukan. Terus yang kedua,
tuduhan terhadap Aep ya, yang menyatakan bahwasanya Dede ini menyampaikan Aep itu merekayasa cerita dan mengarah mengikuti kemauannya. Itu tidak benar. Sehingga itu adalah penyebaran berita bohong. Karena memang tudingan Aep ini kepada Dede ini kepada Aep, sehingga resmi kita lapor ke polisi dengan pasal 28 junto pasal 45 Undang-Undang ITE, menyebarkan berita bohong dengan ancaman pidana di atas 5 tahun. Yang tadi sudah saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Jadi